Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, 97 warga negara Indonesia terlibat kericuhan di Kamboja terkait penggerbegan polisi ke perusahaan penipuan daring atau online scam. Sementara Kementerian Luar Negeri mengungkap penipuan daring mengincar WNI sering terjadi di 10 negara. Kasus pekerja migran terlibat penipuan online kerap terjadi. Lalu bagaimana negara punya langkah progresif untuk lebih memproteksi WNI? Ya, selain informasi tadi, Sapa Indonesia Malam juga menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan punya mobil nasional dalam 3 tahun. Prabowo pun meminta para pejabat negara nantinya mengendarai Jeep Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas. Tapi bagaimana memastikan rencana ini terwujud berkelanjutan dan realistis, bukan hanya politis. Saudara, inilah Sapa Malam bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Raditya Putro. Kita jelang sepenuhnya Sapa Indonesia Malam berikut ini. Kami mulai dari berita Presiden Prabowo Subianto yang akan mewajibkan menteri memakai mobil Maung Pindad buatan dalam negeri. Nantinya mobil ini akan menjadi kendaraan dinas resmi pejabat negara. Prabowo meminta menterinya tidak lagi pakai mobil jenis lain ketika bertugas atau dipanggil ke istana. Prabowo bilang Indonesia perlu bangga karena bisa memproduksi mobil Maung Pindad. Prabowo pun telah memakai mobil tersebut sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu. Kemarin saya berangkat, saya pergi, saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai, saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan anggaran mengganti seluruh kendaraan dinas pejabat negara dengan mobil Maung tersedia. Namun Purbaya menyoroti perusahaan produsennya yang belum siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan dinas pejabat pada tahun ini. Ia belum bisa memastikan kapan mobil Maung mulai bisa digunakan sebagai kendaraan dinas, sebab masih menunggu kesiapan industrinya. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Untuk tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Siap. Saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendukung penggunaan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri. Menurutnya, skema pendanaan pembuatan mobil telah disiapkan pemerintah. Erlangga juga menyatakan bahwa saat ini pabrik mobil berada di Bandung dan segera akan dilakukan perluasan ke kawasan Karawang. Pak Presiden harapannya produksinya diharapkan bisa diselesaikan dan sehingga bisa dibagikan kepada kelembagaan negara termasuk kepada para menteri. Lokasi pabriknya Pak, apa sudah ada Pak titiknya Pak? Pabriknya kan sekarang di Pindad Bandung dan sedang akan memperluas di daerah Karawang. Secara pendanaan Pak bagaimana Pak? Sudah disiapkan. Beranjak ke sorotan berikutnya, saudara, bantuan langsung tunai BLT belum sepenuhnya disalurkan ke masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang saat ini masih memverifikasi data penerima manfaat BLT Kesra yang dibagikan melalui PT Pos Indonesia. Mensos bilang saat ini data penerima manfaat juga masih divalidasi untuk diselaraskan dengan data di daerah. Nantinya data ini akan dikirimkan ke Kemensos lalu diserahkan ke PT Pos Indonesia kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Mensos bilang setidaknya 8 juta orang sudah menerima manfaat BLT melalui Bank Himbara dalam 2 hari proses penyaluran.
Verifikasi data kita sudah kirim ke daerah ya, sambil kita nanti pada saatnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi nanti akan dikirim ke PT POS. Ini hari-hari ini sedang verifikasi. Data-data sudah kita kirim ke kabupaten kota untuk kita minta respon dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu kita kirim ke PT POS akan membagikan. Pertama yang lewat Himbara. Jadi mulai Senin kemarin udah mulai berproses, sudah lebih dari 8 juta yang ditransfer. Sementara di Denpasar, Bali, penyaluran BLT Kesra yang seharusnya cair pada 20 Oktober kemarin masih belum dapat dilakukan. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia KCU Denpasar bilang, prosesnya masih menunggu instruksi dari pusat. Selain itu, limpahan dana masih belum masuk ke rekening PT Pos Indonesia KCU Denpasar. Saat ini kami baru diminta untuk melakukan persiapan secara internal dan belum bisa berkoordinasi dengan pihak eksternal karena memang dari pihak pusat belum ada instruksi secara tertulis ataupun standing instruction pelimpahan dananya juga belum masuk ke PT Pos Indonesia. Sorotan lain, Saudara, ex-Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Fajar terjerat kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan juga pengunggahan video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Hakim menjatuhkan vonis 19 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara terhadap ex-Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman. Selain itu, Fajar diwajibkan membayar restitusi bagi 3 korban anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak yang masih di bawah umur. Atas putusan ini, Fajar bersama kuasa hukumnya meminta waktu untuk pikir-pikir sebelum memutuskan apakah akan menerima putusan hakim atau melakukan upaya banding. 2. Jatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Mengupayakan kepada terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp359.162.000. Ada berita juga dari petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebelum relokasi dilakukan. Pendataan ini dilakukan untuk jadwal pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi terhadap warga Cikande, imbas adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Kampung Barengkok terbagi dalam 2 zona, yakni zona merah dan zona kuning, dengan berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi. Sementara itu dari hasil penelusuran rumah warga di sekitar lokasi tercatat berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah. Petugas juga sudah membersihkan dan memindahkan material radioaktif tersebut. Alhamdulillah kami sudah berkeliling dari tadi sekitar 3 jam. Kami mewawancara pada warga dan alhamdulillah warga merasa sehat-sehat, tidak ada keluhan yang dirasakan. Namun kita tidak boleh terlena oleh itu karena dampak radiasi ada 2 model, yaitu stokastik dan deterministik. Kami mengantisipasi pendataan ini untuk mencegah dampak-dampak di kemudian hari karena efek deterministik bisa nampak langsung, tapi efek stokastik akan muncul di kemudian hari yang waktunya lebih relatif lama daripada sekarang. Saudara, Kakak Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN yang jadi korban penculikan hingga mengakibatkan kematian, meminta polisi untuk menerapkan pasal pembunuhan berencana kepada seluruh pelaku. Keluarga menuntut keadilan agar pelaku mendapatkan hukuman maksimal dan jadi pembelajaran di dunia perbankan, agar kasus serupa tidak terjadi dan menjadi celah kejahatan. Sehingga keadilan bagi keluarga itu betul-betul bisa terwujud. Sesungguhnya ini bukan hanya untuk almarhum, tetapi juga untuk dunia perbankan, untuk para bankir yang memang bersih dan baik, sehingga ini tidak boleh terjadi di kemudian hari gitu ya. Betapa
kita melihat bahwa kasus ini bukan kasus yang main-main dan ini cukup serius, sehingga ini mengakibatkan adik kandung kami itu harus kehilangan nyawanya, sehingga ini sesuatu yang harus memiliki atensi yang cukup besar bagi publik. Dan tentu kita berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas pada 21 Agustus 2025 lalu di area persawahan wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pemantau, Ilham Pradipta diculik dari parkiran perbelanjaan di Jakarta Timur. Belakangan diketahui Ilham diculik dan dibunuh karena pelaku meminta korban mengakses rekening dorman atau rekening tak aktif milik nasabah. Saudara, perbedaan keterangan terkait CCTV atau kamera pengawas di lokasi jatuhnya mahasiswa Udayana, Universitas Udayana maksud kami, terjadi antara pihak kepolisian dan kampus. Polisi menyebut CCTV di lantai 4 gedung FISIP rusak sejak 2 tahun lalu. Perbedaan pendapat antara polisi dan pihak kampus membuat publik makin bingung. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak kampus, CCTV di lantai 4 gedung FISIP dalam kondisi rusak sejak 2023 lalu. Namun hal ini langsung dibantah oleh Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Dewi Pascarini, yang menyebut CCTV dalam kondisi normal. Pihak kampus juga menyebut ada beberapa titik blind spot sehingga tidak bisa merekam seluruh aktivitas korban di lantai 4. Kami jelaskan juga kalau CCTV di lobi pada saat korban itu datang, kemudian pada saat korban terjatuh itu ada. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga. Itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. CCTV kami bisa berfungsi dengan baik. Namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh. Bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada, tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV, Pak. Polisi hingga saat ini terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana (TAS). Polisi akan memeriksa saksi baru yakni teman-teman dekat korban untuk mengetahui keseharian korban selama menjadi mahasiswa. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut tidak menemukan indikasi korban jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas FISIP Universitas Udayana karena unsur kecelakaan. Kini polisi terus berupaya mencari kebenaran penyebab kematian mahasiswa program studi sosiologi tersebut. Polisi juga akan memeriksa saksi baru yang merupakan teman dekat korban. Kita tindak lanjuti dengan proses penyelidikan ya, memeriksa saksi-saksi yang berkompeten. Kawan-kawan dekatnya, dosen dan segala macam. Itu masih bekerja, teman-teman penyelidik kita bekerja untuk mengungkap apa sebenarnya yang menjadi penyebab yang bersangkutan loncat atau bunuh diri. Terus semua unsur kita akan mendalami sehingga kita bisa mengetahui penyebab yang bersangkutan bunuh diri. Sementara itu nanti kemungkinan akan bertambah lagi ya. Ada beberapa saksi yang memang rencana akan kita dalami. Beranjak ke informasi dari Karawang, ada rapat dengan pendapat antara Dinas Kesehatan dan sejumlah forum di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat yang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antara Dinas Kesehatan dan forum yang hadir. Peserta rapat yang berasal dari sejumlah forum tiba-tiba menghampiri meja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan terus meneriakkan makian. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang berusaha melerai
namun peserta terus mengejar kepala dinas hingga RDP terpaksa ditunda. Rapat ini membahas dugaan malapraktik yang terjadi di Rumah Sakit Astien Rengas Dengklok. Saudara, setahun Prabowo Gibran pimpin Indonesia, 4 kali utak-atik kabinet. Ulasannya sesaat lagi. Anak buah saya hebat-hebat. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle. Saya pikir ketika mereshuffle, pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja, gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar, gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Oktober kemarin, tepat setahun Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Dalam 1 tahun awal pemerintahannya, Presiden Prabowo masih disibukkan dengan konsolidasi di internal kabinetnya. Prabowo 4 kali melakukan bongkar pasang kabinetnya. Reshuffle kabinet pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kepala BP2MI, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. 17 September 2025, Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Terakhir pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo melantik Ahmad Yagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Mengukuhkan mahasiswa baru dan memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo mengingatkan menteri-menterinya agar bekerja dengan baik. Presiden mengancam akan mereshuffle menteri-menteri yang masih nakal usai mendapat 3 kali peringatan. Anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan. Masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Pengamat politik menilai setahun pertama pemerintahannya, Prabowo masih berupaya mengakomodir kekuatan politik yang mendukungnya. Reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo, pertimbangannya bukan hanya kinerja, tapi juga aspek lainnya. Saya pikir ketika mereshuffle,
pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan yang karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain, belum lagi untuk kemudian mengakomodir kekuatan-kekuatan lama yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk juga kelompok yang para pendukungnya Pak Jokowi dan di luar partai politik, itu menurut saya tidak mudah. Dan saya pikir apa yang terjadi hari ini itu adalah bagian dari survival yang terjadi sampai 1 tahun gitu ya. Kalaupun bisa bertahan itu menurut saya juga cukup surprise gitu ya, karena memang tekanannya tidak mudah. Sementara Partai Golkar menyatakan setahun pertama pemerintahan Prabowo stabilitas politik sangat terjaga. Hal ini tidak terlepas dari konsolidasi parpol yang tergabung di pemerintahan Presiden Prabowo. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kita semua tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini didukung oleh mayoritas parlemen, mayoritas partai politik. Jadi dari sisi stabilitas politik Pak Prabowo sama sekali tidak menghadapi kendala. Lalu bagaimana Prabowo mengelola kabinetnya? Dalam rapat paripurna kemarin, Prabowo mengibaratkan kabinetnya sebagai tim sepak bola. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Setelah 4 kali bongkar pasang menteri di kabinet, bagaimana kinerja atau capaian yang diraih dalam setahun awal pemerintahan? Prabowo memuji kerja keras para menterinya karena capaian di setahun pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%, salah satu terendah di G20. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB, juga salah satu terendah di antara G20, mungkin terendah di dunia. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Keberhasilan kinerja kabinet bukan hanya sekedar angka statistik. Rakyat tentunya berharap bisa merasakan tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang lebih baik. Dan Prabowo Gibran masih memiliki waktu 4 tahun untuk mewujudkannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membenarkan 97 warga negara Indonesia terlibat kericuhan di Kamboja pada 17 Oktober lalu terkait penggerbekan polisi ke perusahaan penipuan daring atau online, scam, yang mempekerjakan puluhan WNI. Kami punya perbincangannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan 97 WNI terlibat kericuhan di Kamboja pada 17 Oktober lalu terkait penggerebekan polisi ke perusahaan penipuan daring atau online scam yang mempekerjakan puluhan WNI. Dari Indonesia yang telah melarikan diri dari semua penyiksaan, dari semua kompetisi. Inilah video yang menggambarkan puluhan warga negara Indonesia diduga terlibat kericuhan di Kamboja. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI bilang berdasarkan informasi KBRI Phnom Penh, penyebab kericuhan karena puluhan WNI berontak dan berusaha melarikan diri saat akan ditangkap polisi setempat. 86 WNI saat ini ditahan di kantor polisi kota Chretum dan 11 lainnya dirawat di rumah sakit terdekat. KBRI Phnom Penh telah melakukan pendampingan dan memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sanitasi untuk puluhan WNI yang ditahan. Kemlu berharap WNI yang ditahan tidak terlibat tindakan kriminal dan bisa segera dipulangkan ke tanah air. Penyiksaan dari semua kompetisi yang sudah mengakibatkan keluarkan kita warga Indonesia. Dalam kerusuhan ini ada 97 warga negara Indonesia yang terlibat dari kerusuhan tersebut, dan langkah-langkah penanganan segera dilakukan oleh KBRI Phnom Penh. Yang pertama, KBRI Phnom Penh segera bertemu dengan kantor kepolisian kota Chretum, dan kemudian kita melakukan akses ke konsuleran. Jadi teman-teman KBRI sudah dapat menemui para WNI yang ada di kantor polisi tersebut. Dapat kami sampaikan dari 97 WNI yang terlibat dari kerusuhan tersebut, 86 saat ini berada di kantor polisi kota Chretum, dan kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit. Teman-teman KBRI Phnom Penh juga sudah mengunjungi 11 orang ini di rumah sakit dan tidak ada kondisi yang sifatnya life threatening. Kita akan berupaya berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk pendampingan hukum bagi mereka, termasuk kita mengupayakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. WNI yang diiming-imingi mendapat pekerjaan di Kamboja kembali berujung jadi korban perusahaan penipuan daring. Lalu mengapa hal ini terus berulang? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Sudah ada Kang Oleh Soleh melalui sambungan Zoom, dan sudah bersama saya di studio Mas Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migran Care. Selamat malam Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan juga Kang Oleh, selamat malam Kang Oleh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam juga Kang Oleh. Kang Oleh, ini kan berita yang sangat miris. Hingga saat ini dari pemerintah sendiri koordinasinya seperti apa? Hasil terakhir hingga sore hari ini terhadap WNI kita di sana? Pertama, saya secara pribadi dan juga atas nama fraksi PKB menyampaikan rasa terima kasih atas kesigapan daripada pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dan tentunya KBRI di Phnom Penh yang sigap segera memberikan berbagai pembantuan baik yang ada di polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dan ini menjadi sebuah warning. Ini berulang-ulang Myanmar, Kamboja, terus menerus hal itu. Nah, selama ini belum ada koordinasi karena memang DPR hari ini masa reses hingga tanggal 31 November. Kami hanya tahu dari WA Group dan kemudian dari medsos dan TV. Nah, tentu hal ini menjadi catatan yang amat sangat kami perhatikan, bahwasanya ke depan terkait TPPO ini harus menjadi penanganan serius dari pemerintah. Dan hampir tiap minggu, tiap bulan, ini terulang lagi. Nah, oleh sebab itu, kesigapan dari pemerintah perlu kita apresiasi, namun tidak hanya berhenti di sana. Tentu saya secara pribadi atas nama fraksi PKB ini harus dibuat semacam tim gab
untuk menangani TPPO ini. Oke. Antara imigrasi, polisi, kemudian Naker, kemudian Kemenlu. Sederhana sesungguhnya kalau melihat ini, bagaimana pemberian paspor, pemberian visa juga ini dilakukan secara ketat. Ya. Jangan sampai paspor diobral gara-gara hanya dia sebagai pengangguran mencari pekerjaan ke luar negeri, lalu ada rasa iba lalu dikasih. Nah ini juga gak seperti itu. Sisi lain juga Depnaker harus melakukan sebuah kampanye bagaimana memberikan literasi pengetahuan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat, dan tentunya ini Pemda yang harus kooperatif ini. Bagaimana link-link mana yang kira-kira yang benar, link-link mana yang akan merugikan. Nah ini juga harus komprehensif ya, dari pusat, provinsi hingga ke daerah. Kang Oleh, sebelum kita ke sana, karena ini kan bagaimana kita menjadikan masalah ini tidak harus berhenti di kali terakhir seperti itu. Saya akan ke Migran Care terlebih dahulu, Kang Oleh. Dari Migran Care sendiri, Mas Wahyu, apakah sudah menerima laporan? Apakah sudah mengetahui kondisi terakhir dari warga negara Indonesia kita di sana? Iya, saya kira sebenarnya kerusuhan tidak hanya terjadi sekali ini ya, beberapa kali terjadi. Itu terjadi karena ekspresi mereka ternyata mereka berada di sana merasa kemudian berada dalam jebakan seperti itu, dan jumlahnya sudah terakumulasi ya sampai puluhan ribu orang. Nah ini memang saya sepakat dengan Pak Soleh, itu pemerintah harus sigap dalam menangani ini, tidak business as usual. Karena misalnya Migrant Care menerima laporan kasus pekerja migran kita yang terjebak di dalam scamming online di Kamboja itu sejak tahun 2021 seperti itu. Jadi ini fenomena pasca pandemi di mana banyak orang yang memang pengen kerja ke luar negeri, tapi kemudian mereka terjebak pada lowongan kerja palsu. Kalau untuk 97 WNI ini, apakah sudah dipastikan bahwa ke-97-nya ini terjebak tawaran pekerjaan palsu ya? Saya kira itu bisa dikonfirmasi karena kemudian ekspresi mereka ya melakukan perlawanan, melakukan protes seperti itu mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan. Jadi skema iming-iming mereka biasanya dipekerjakan di sektor teknologi digital atau sebagai customer service seperti itu, tapi nyatanya di sana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan, melakukan scamming online seperti itu. Kang Oleh, kalau kita tentunya kita menginginkan puluhan WNI kita ini bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Apa langkah yang sudah didorong DPR untuk memulangkan 97 WNI ini? Apakah ada informasi terbaru yang dimiliki oleh Komisi 1? Saya rasa pemerintah sudah terbiasa ya bagaimana menghadapi persoalan-persoalan PMI yang ada di luar negeri maupun diaspora yang ada di luar negeri. Semacam peristiwa di Iran ya kemarin, ini juga hal yang sama, dan tentu Pak Presiden juga memiliki hubungan baik dengan Kamboja. Pak Menlu punya pengalaman, KBRI juga insya Allah akan sigap. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan ini, dan mudah-mudahan ini segera bisa terselesaikan dan mereka segera kembali. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan mereka bisa terselesaikan kembali ke Indonesia. Yang menjadi persoalan ke depan adalah jangan sampai ada lagi seperti ini. Iya betul. Tapi gini Kang Oleh, maaf saya potong. Gitu. Maaf saya potong. Perlu tidak ada langkah investigasi secara menyeluruh antar kedua negara? Karena ini jumlahnya kan bisa dikatakan cukup banyak. Saya rasa tim pencari fakta dulu, tim GAP dulu dibentuk dulu. Saya rasa harus ada sebuah tim di sini yang menangani ini, karena ini berulang-ulang dan jumlahnya gak sedikit.
Menurut informasi ada 10.000, ada 1.500. Ini sumir datanya. Nah, sementara pekerja non formal ini, non formal artinya tidak melalui administratif, saya rasa ini juga datanya saya yakin ini pasti besar. Lebih besar. Ilegal Lebih artinya besar. ya, yang ilegal ini ya. Lebih besar, iya, yang ilegal ini. Aha. Oleh sebab itu ya saya rasa harus dibentuk semacam tim gabungan penyelesaian ini ya, agar kita bisa tahu persis ini persoalannya di mana. Oke. Ini persoalannya di mana? Jangan-jangan, ini juga ordal, juga orang dalam juga bermain gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, Ordalnya dari mana nih Kang Oleh? ya jangan-jangan ini saya kan baru menerka. Karena memang ini terulang lagi. Oke. Jadi ada skema yang serupa, pola yang serupa, sehingga peristiwa ini terus terjadi. Seperti itu ya Kang Oleh ya? Ya, pada prinsipnya sederhana sebenarnya. Tinggal dicari di imigrasi berapa warga negara Indonesia yang ada di Kamboja. Di situ kan lintas imigrasinya kan ada. Oke. Berapa ribu yang masuk ke Kamboja, berapa ribu yang masuk ke Myanmar. Lalu segera deteksi dini. Di mana-mana mereka, mana-mana yang tercatat, mana-mana yang tidak tercatat. Baik. Kan sesungguhnya mudah sebenarnya ya. Mas Wahyu, soalnya ada will untuk memperbaiki ini, itu dulu. Iya, Mas Wahyu, Anda sepakat jika memang ini adalah pola yang berulang, ada kemungkinan potensi dari orang dalam, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kementerian Luar Negeri mengungkap penipuan daring yang mengincar warga negara Indonesia sering terjadi di 10 negara. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ada lebih dari 10.000 WNI yang menjadi korban. Selain perlindungan terhadap WNI, Kemlu juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, ya, bahwa kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Satu hal, ya, kita jangan tentunya menjadi tanggung jawab negara ya untuk melakukan pelindungan, memastikan keselamatan warga negara kita dan kemudian memulangkan, namun yang paling utama juga adalah melakukan langkah pencegahan. Kita akan lanjutkan dialog pada malam hari ini, Mas Wahyu, ketika pola scamming ini terus terjadi. Kalau tadi sempat disinggung oleh Kang Oleh, ada potensi kemungkinan orang dalam. Sebenarnya orang dalamnya ini potensinya dari pihak-pihak mana saja menurut Anda? Ya, bisa state actor, bisa non-state actor ya. Di dalam negeri misalnya, ini kan terkait dengan mobilitas orang gitu ya. Ada seorang penyintas yang cerita dengan saya, sekarang ini kan ada pengetatan kalau nunjukin tiket ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Dia bisa dengan fasilitas yang tidak resmi namanya VIP. Sehingga dia bisa lolos pemeriksaan sampai kemudian tiba di sana. Nah, kemudian pemeriksaannya maksudnya dari mana nih? Dari Indonesia. Iya, dari beberapa titik bandara di sini. Artinya lolos imigrasi. Iya, lolos imigrasi seperti itu. Kemudian juga investor. Saya kira ada investor yang transnasional juga. Saya kira Kurang Kompas, majalah Tempo pernah mengupas juga keterkaitan beberapa pihak ini. Dan yang penting adalah kita melihat bahwa di negara Kamboja sendiri, minggu yang lalu baru keluar laporan trafficking in person report dari pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ada 4 negara yang terkait dengan bisnis online scam ini itu dikategorikan sebagai state sponsor trafficking. Jadi negara lah yang mensponsori adanya perbudakan ini, yaitu China, kemudian Myanmar, Laos, dan kemudian Kamboja seperti itu. Jadi ini langkah yang berat ya kalau kita
memang harus melakukan tekanan-tekanan ini. Ketika di negaranya itu sendiri mereka punya keterlibatan langsung. Oke, kalau saat ini catatan Migrancare, gugus tugas timnya sudah ada belum di Indonesia untuk mengawasi? Iya, sebenarnya di bawah Undang-Undang 21 tahun 2007 pemerintah punya namanya gugus tugas anti trafficking. Setiap 5 tahun itu diperbarui. Tetapi memang sekarang ini gugus tugas itu expire. 2000 berapa tadi? Terakhir itu 2024. 2024. Iya, sekarang kan 2025. Gugus tugas itu sama sekali nggak ada landasan hukumnya. Jadi memang kita harus dorong adanya gugus tugas yang baru, yang efektif. Ini sebenarnya ironi ya, karena pada saat keketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun 2023 kita berhasil menelurkan deklarasi ASEAN untuk pemberantasan trafficking di scamming online ini. Tapi kemudian kita pasif dalam upaya untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, pencegahan, apalagi untuk penegakan hukumnya. Artinya gugus tugasnya sebenarnya sudah ada, tapi karena tidak ada landasan hukum yang kuat yang perlu diperbaharui tiap 5 tahun, ini sehingga tidak efektif lagi. Gimana Kang Oleh menjawab ini, Kang Oleh? Sebenarnya sudah ada pengawasan dari Komisi 1-nya seperti apa? Jujur saja karena saya jadi anggota DPR RI ini baru kemarin ya. Jadi saya belum mengetahui secara komprehensif. Saya rasa jikalau memang gugus tugas ini perlu diperbaharui dan tentu perlu payung hukum yang lebih kuat. Minimal mungkin Kepres ataupun apa. Tetapi saya secara pribadi atas nama fraksi PKB, insya Allah masa sidang besok saya akan konsen bagaimana mendorong pemerintah dan mendukung bagaimana agar gugus tugas ini dibentuk kembali dengan payung hukum yang kuat. Dan tentu anggotanya lebih luas lagi barangkali. Saya juga gak tahu nih anggota gugus tugasnya siapa saja. Tetapi di pikiran saya adalah Depnaker, imigrasi, polisi, tentu ya. Kemudian Kemenlu. PP2MI. Kemudian P2MI minimal ada 5 yang tergabung di dalam gugus tugas ini. Intinya bahwa ke depan akan menjadi konsen bagaimana ini 10.000 ini kan bukan sedikit. Ini kan yang nampak di umum. Kemana yang tidak nampak di umum? Nah, oleh sebab itu saya rasa ini harus segera serius dilakukan penanganan. Penanganan agar tidak terulang kembali. Kang Oleh, kalau memang kita mau sama-sama serius agar peristiwa ini tidak terjadi kembali, tentunya kita harus tahu dulu akar masalahnya, sumber masalahnya ada di mana. Kalau dari catatan Komisi 1, ini sumbernya dari mana awalnya? Ketika WNI kita bisa berangkat tanpa izin yang jelas, dan juga tentunya kan ada agent yang memberangkatkan para WNI ini. Saya rasa sangat jelas sekali. Ada 2 pihak sesungguhnya. Satu pihak pertama masalah WNI itu sendiri yang nganggur, yang miskin, yang ingin bekerja. Pihak yang kedua adalah investor. Nah, investor ini dia berupaya secara membabi buta. Bagaimana agar korban-korban ini diiming-imingi. Nah, itu kan. Ya, ini sudah jelas lah. Ini adalah soal kemiskinan, ini soal pengangguran persoalannya. Sesungguhnya jikalaupun investor terus merayu-rayu, tetapi kalau warga negara kitanya tidak nganggur, kemudian dia juga punya penghasilan, saya rasa tidak akan menjadi korban. Nah, oleh sebab itu ya tentu ini menjadi paralel ya. Satu, kita bagaimana Pak Presiden melalui berbagai kementerian untuk segera membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua adalah pengetatan.
yang tadi, gugus tugas tadi. Gugus tugas difungsikan kembali dengan payung hukum yang lebih kuat serta keanggotaan yang lebih banyak. Oke, artinya ini jadi PR DPR ya, untuk langsung setelah reses dapat segera mengaktifkan kembali dan ada payung hukumnya, seperti itu ya Kang Oleh ya? Siap, saya akan mengawal ini. Terima kasih Kang Oleh. Tapi Mas Wahyu, kalau kita melihat ini pola ini itu ada akarnya di mana? Apakah di lokal, artinya dalam negeri, agent nakal, atau sebenarnya ini adalah jaringan internasional? Ya, ini sebenarnya bagian dari sindikasi internasional ya. Jadi dan ini mulai marak pada masa pasca pandemi, di mana angka pengangguran sangat tinggi ya. Kita menamai kondisi lapar kerja, di mana kalau di dalam kondisi lapar kerja ini pekerjaan berisiko apapun akan dia ambil. Dan wajah baru korban ini adalah orang-orang muda, mereka yang berpendidikan, mereka yang berasal dari perkotaan. Jadi ini adalah perluasan wajah dari korban trafficking ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas perspektifnya malam hari ini, dan juga Kang Oleh, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan untuk PR-nya kembali menguatkan dan juga mengaktifkan gugus tugas untuk para WNI kita di sana. Sama revisi undang-undang TPPO, Pak Soleh, itu yang penting juga karena undang-undangnya udah ketinggalan zaman. Tahun berapa, Pak? Undang-undang 21 tahun 2007. Siap, siap. Saya kawal, Pak. Siap. Baik, terima kasih Kang Oleh, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam Indonesia. Selamat malam, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya perbedaan keterangan terkait CCTV di lokasi jatuhnya mahasiswa Udayana terjadi antara pihak kepolisian dan kampus. Polisi menyebut CCTV di lantai 4 gedung FISIP rusak sejak 2 tahun lalu. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, perbedaan keterangan terkait CCTV atau kamera pengawas di lokasi jatuhnya mahasiswa Universitas Udayana terjadi antara pihak kepolisian dan pihak kampus. Polisi menyebut CCTV di lantai 4 gedung FISIP rusak sejak 2 tahun lalu. Perbedaan pendapat antara polisi dan pihak kampus juga membuat publik makin bingung. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisna Dewi, menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan kampus, CCTV di lantai 4 gedung FISIP dalam kondisi rusak sejak tahun 2023 yang lalu. Namun hal ini langsung dibantah oleh Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Dewi Pascarini, yang menyebut CCTV dalam kondisi normal. Ya, kampus juga menyebut ada beberapa titik blind spot sehingga tidak bisa merekam seluruh aktivitas korban di lantai 4. Kami jelaskan juga kalau CCTV di lobi pada saat korban itu datang, kemudian pada saat korban terjatuh itu ada. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV, tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga, itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Bisa berfungsi dengan baik, namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh, bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada. Tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV, Pak. Saudara, pertandingan sepak bola antar kabupaten di Goa, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan diduga dipicu salah satu tim yang tidak menerima kekalahan. Kericuhan terjadi antar penonton sepak bola dan wasit di tengah lapangan Sheikh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Di tengah pertandingan antar tim Kabupaten Bulukumba melawan Kabupaten Pindrang, sejumlah penonton dari tim yang kalah tiba-tiba masuk ke lapangan dan mengejar wasit.
2 penonton yang diduga sebagai provokator ditangkap petugas. 1 tim dari Kabupaten Pindrang terpaksa didiskualifikasi karena dianggap sebagai penyebab kericuhan. Setelah selesai pertandingan, ada tensi sedikit memanas karena kondisi namanya tensi pertandingan layaknya bagaimana sepak bola. Kan ini kan mempertahankan gengsi antar daerah. Lalu kemudian ada sedikit ketidakpuasan di antara pihak-pihak. Ya. Kemudian terjadilah chaos yang kemudian melibatkan wasit dengan penonton. Nah, inilah kemudian untung saja kemarin kan sudah ada pengamanan yang mengamankan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini hanya bagian dari tingginya intensitas pertandingan. Kericuhan terjadi juga pada saat rapat dengar pendapat antara Dinas Kesehatan dan sejumlah forum di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antara Dinas Kesehatan dan forum yang hadir. Peserta rapat yang berasal dari sejumlah forum tiba-tiba menghampiri meja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan terus meneriakkan makian. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang berusaha melerai, namun peserta terus mengejar Kepala Dinas hingga RDP terpaksa ditunda. Rapat ini membahas dugaan malapraktik di Rumah Sakit Hastin Rengas Dengklok. Kepala Dinas sudah pernah berstatement di media ada indikasi tidak ada ditemukan indikasi malpraktek, baru menyampaikan seperti itu, sehingga ada mispersepsi miskomunikasi antara pemohon dengan Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending sampai nanti Dinas Kesehatan bisa memberikan laporan tentang audit investigasi. Komite Medik sudah mengadakan audit hari tanggal 14 mengeluarkan secara umum prosedural sesuai dengan prosedural, baik terutama di indikasi maupun prosedur operasional operasi. Cuman terus terang kelemahan tadi kita juga tadi bahas secara umum, yang kurang atau minim atau perlu diperbaiki adalah masalah komunikasi di inform konsen maupun pasien setelah pulang. Cegah kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mewajibkan menu makanan MBG dimasak dengan air galon atau air yang melalui proses sertifikasi. Dadan menyatakan sejumlah kasus keracunan MBG di daerah terjadi karena sanitasi yang tidak layak. Banyak kasus terkait gangguan pencernaan disebabkan kualitas air yang buruk. BGN juga berencana mengurangi jumlah penerima manfaat yang dilayani SPPG. Nantinya satu SPPG hanya akan menangani 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galon lah, atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya, karena di Indonesia kualitas air masih belum rata sehingga kita terapkan kebijakan itu. Kita sekarang tetapkan kebijakan bahwa penerima manfaatnya rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3.000 kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat. Saudara, korban keracunan MBG di Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Senin kemarin kian bertambah menjadi 128 orang. Pemda Seram bagian Barat menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Data dari Puskesmas di Waimital dan Kairatu mencatat korban yang menjalani perawatan mencapai 128 orang. Sebelumnya hanya siswa SD dan TK. Kini korban terbaru merupakan pelajar SMA. Pemda Seram bagian Barat telah menghentikan sementara penyaluran MBG dari dapur SPPG di Kecamatan Kairatu. Hingga Selasa siang, sejumlah pelajar masih menjalani rawat inap di 2 puskesmas. Pemda juga mendatangkan tenaga medis dan obat-obatan dari RSUD Piru maupun puskesmas terdekat.
kejadian luar biasa, yaitu kita punya siswa-siswi yang terjadi keracunan makanan, dan hari ini jumlahnya cukup banyak. Jadi kita ada beberapa instruksi yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan kita sudah laksanakan, yaitu yang pertama kita mintakan untuk pengelola makanan bergizi gratis untuk hentikan sementara dulu sampai kasus ini dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memproduksi mobil nasional dalam 3 tahun. Nantinya pejabat diwajibkan pakai mobil maung. Kita bahas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Indonesia akan memproduksi mobil buatan anak negeri dalam 3 tahun. Inilah target Presiden Prabowo yang disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tepat setahun pemerintahannya pada 20 Oktober lalu. Ia bahkan mewajibkan pejabat pakai mobil buatan lokal seperti mobil Jeep Maung alias Made in Bandung. Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu itu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang program mobil nasional telah diusulkan jadi proyek strategis nasional atau PSN. Kemenperin akan menyiapkan peta jalan pelaksanaannya setelah rencana Prabowo itu dapat restu sebagai PSN. Dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN, proyek strategis nasional. Itu sudah kami tanda tangani pengusulannya. Dan kalau itu sudah nanti dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat. Jadi status PSN dulu yang kita perjuangkan ya. Inisiasi produksi mobil dalam negeri juga pernah dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tahun 2019, Jokowi resmi meluncurkan mobil SMK yang teknisinya berasal dari anak-anak sekolah menengah kejuruan, SMK. Sejauh ini, pabrik SMK masih beroperasi di Boyolali, Jawa Tengah. Kini yang dinanti, bagaimana pemerintah memastikan produksi mobil buatan lokal dengan tata kelola berkelanjutan. Tak hanya produksi, mobil buatan negeri diharapkan bisa menarik minat pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan punya mobil nasional dalam 3 tahun. Kita bahas hal ini lebih dalam bersama politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko, lalu juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Junarto Wijaya, serta founder Jakarta Defensive Driving Consulting Yusri Palubuhu. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, saya ke Pak Hendarsam dulu, soalnya pimpinannya Pak Hendarsam nih yang ngomong. Pak, kalau visi Pak Prabowo untuk produksi mobil nasional ini sebenarnya gimana visinya ke depan? Ya kan sebenarnya ini sama dengan beberapa segmen-segmen lain ya di bidang pangan. Sebenarnya kan konsepnya semua sama. Kita bahwa Pak Prabowo ingin kita itu berdikari, kita bersuasembada dalam segala bidang. Kita ingin berhilirisasi, kan? Nah ini kan dalam 1 tahun pemerintahan pencapaian di 6 bulan atau 7 bulan pertama suasembada di bidang beras sudah tercapai. Jadi kemudian Pak Prabowo juga secara konsisten menyampaikan ingin mempunyai anak-anak kita dan kita sendiri menggunakan mobil sendiri, menggunakan motor sendiri, menggunakan sepatu dari produk kita sendiri, menggunakan parfum kita sendiri. Saya hafal banget itu yang beliau katakan tentang masalah itu. Jadi hal tersebut merupakan apa yang beliau cita-citakan dan konsisten beliau sampaikan. Nah yang kedua juga tentang masalah apakah ini possible atau tidak ke depannya. Nah kita melihat sekarang bahwa produk itu
atau yang kita sebut dengan mobil produksi nasional ya. Nanti kita tinggal kita bedah bagaimana komponennya, itu bisa kita perdebatkan dan bisa kita diskusikan. Tapi ini bukan barang yang abstrak, barangnya ada dan digunakan sehari-hari oleh presiden dan beberapa pejabat yang lain. Nah, ya seperti Maung yang diproduksi oleh Pindad. Oleh karena itu yang kedua. Yang ketiga juga bahwa sudah dilakukan ini menjadi PSN ya, program strategis nasional, dan oleh karena itu tentunya dengan itu semua aturan dan relaksasi aturan atau hal-hal yang sifatnya nanti bottleneck di dalam aturan-aturan itu akan akan bisa eliminir. Kemudian juga uangnya Pak Purbaya sudah katakan uangnya ada. Nah, lahannya sudah disiapkan. Jadi semua elemen tersebut ada dan ini hal yang possible ya, hal yang menurut Anda possible ya? Oke. Ya kita lihat saja. Ini cita-cita kita bersama kok. Bicara possibility, bicara kemungkinan, bicara visibility juga ke depan. Saya tanya dari perspektif politik juga tapi. Ya. Kalau sekarang tahun 2025, katakan kalau kata Pak Prabowo kan 3 tahun kita sudah benar-benar bisa berjalan industri ini sehingga itu di tahun 2028 ya. Betul. Terus itu nggak lama lagi akan menjelang pemilu lagi ya. Ya makanya saya tanyakan juga, ini jangan-jangan cuman jadi pendongkrak keinginan politiknya Pak Prabowo aja. Apakah itu tujuannya atau memang benar-benar yang tadi possible dan bisa sustain ke depan? Limpahan elektoral sih anggap saja sebagai bonus dan itu hak dari setiap penguasa. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah kita anggap ini niat baik dan visi besar seorang Pak Prabowo Subianto yang memang sangat punya obsesi besar untuk kemudian membangun kemandirian seperti tadi Bang Hendar Sam katakan. Nah pertanyaannya kan kemudian adalah ketika ada program-program besar dan kemudian dikejar dalam waktu cepat, is it possible atau tidak, kita tinggal bandingkan. Dan dari misalnya negara lain atau di negara kita pernah melakukan itu, berhasil atau tidak, kita bisa belajar. Contoh kalau kita bicara MBG, kita bisa belajar dari Brazil, dari Cina, dari Jepang, dan sekarang perdebatan itu ada. Terkait dengan mobil nasional, itu sebenarnya lebih mudah lagi. Karena sebetulnya pembelajarannya di negara kita sendiri dari sejarah yang pernah ada. Apakah ide ini pertama kali ada? Tidak. Kita pernah punya mobil nasional Timor tahun 96, 2006 akhirnya selesai, lalu kemudian dan itu bisa dikatakan gagal, tanda kutip ya, dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, kita pernah ada yang namanya SMK, walaupun ini dalam konteks kita bicara produksi massal malah jadi pertanyaan apa jangan-jangan memang hanya gimmick yang dilakukan oleh seorang Jokowi, itu pun masih jadi perdebatan. Tapi paling tidak kita bisa belajar mengenai beberapa hal di sini. Pertama, kalau kita bandingkan dari apa yang terjadi pada mobil nasional Timor, lalu kemudian SMK, kita bandingkan dengan yang berhasil terjadi di Jepang, di Cina misalnya, atau kegagalan di Malaysia dengan Protonnya misalnya, saya pikir sesimpel pertama, tidak ada ekosistem industri, apalagi yang kemudian berbasis teknologi tinggi seperti mobil, itu bisa dipaksakan dalam waktu cepat. Karena pendekatannya menurut saya ini bukan sekedar membangun merek, tapi ini membangun ekosistem. Beda kalau kemudian kita ingin berbicara melaunching sebuah produk saja seperti SMK. Nah, saya berharap Pak Prabowo ini punya orientasi jangka panjang, ingin membangun legacy, bukan sekedar melaunching produk yang kita tahu seringkali rentan akhirnya tidak menjadi sebuah produk yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini yang menurut saya nanti kita sedang tunggu ya. Apakah memang sebatas sebuah launching produk memperbanyak Maung dengan jenis-jenis lain, atau ada sebuah ide besar yang berbicara mengenai membangun ekosistem secara serius yang berhasil dilakukan oleh Cina 70 tahun loh. Tidak dalam konteks 5 tahun. Dulu kita ngeledek barang-barang Cina, mobil Cina itu jelek. Dengan pengembangan R&D, teknologi tinggi, akhirnya kita melihat bahkan sekarang Cina bisa mengalahkan beberapa negara maju lain. Oke, saya berhenti di situ tadi soal ekosistem industri otomotifnya ya berarti ya. Kira-kira yang harus dibangun, Cina saja bertahun-tahun membangun ini. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, membangun hal ini seperti sekarang sudah kita lihat industri otomotif Cina sangat-sangat pesat sekali dan dirasakan juga di tanah air ya. Merek-merek Tiongkok, merek-merek Cina juga sudah masuk di kita. Nah, saya dari perspektif otomotif, saya tentu Pak Yusri sangat paham, Pak Yusri. Kalau kita bicara ekosistem industri otomotif, menurut Anda proyek mobil nasional di eranya Pak Prabowo ini bisa punya tempat nggak di pasar?
Terima kasih. Saya yakin dengan pembelajaran yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu dari era-era kepemimpinan sebelumnya, dan kemudian dengan adanya transisi era konvensional, mobil konvensional ke elektrifikasi atau EV, electric vehicle, di mana kita kaitkan dengan cadangan nikel, maka kalau seandainya visi ini memanfaatkan era transisi ini dengan tidak hanya sekedar perakitan, tapi menciptakan mobil yang betul-betul memang sumber daya vitalnya seperti baterai yang kita peroleh dari cadangan nikel kita yang begitu banyak. Saya yakin ditambah lagi dengan semangat Pak Prabowo yang luar biasa, kita lihat yang tidak pernah menyerah. Saya yakin karena kalau beliau atau pemerintah concern atau memanfaatkan momentum EV, era EV, ini akan berhasil, karena kita lihat apa yang disampaikan dengan gayanya beliau, statement-statement beliau akan konsisten dalam mencanangkan apa yang dia sampaikan. Jadi dalam konteks otomotif secara keseluruhan, semoga ini terjadi, dan ini terlihat sekali momentum yang bisa kita manfaatkan. Demikian. Ini compare to EV yang sudah sekarang beredar dari China, dari Tiongkok ya, Pak Yusri ya? Betul sekali. Karena kalau yang selama ini kan kendaraan yang ada, apalagi yang dipakai Maung kan konvensional, mesin konvensional. Nah, kalau kita berperang dengan model mempertahankan dengan mesin konvensional, ini akan berat sekali. Nah, kenapakah kita memanfaatkan hal yang menguntungkan, yaitu cadangan nikel sebagaimana sumber utama dari baterai EV yang ada di Indonesia? Maka dalam situasi transisi ini mungkin Indonesia bisa bersaing ya, dengan catatan pemerintah dalam hal ini harus mendukung sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, fokus dengan R&D-nya atau ekosistem daripada visi ini. Demikian. Ini mengikuti tren juga bahwa saat ini electric vehicle atau mobil listrik ya, di bahasa Indonesianya ini juga lagi trennya luar biasa di Indonesia, pasarnya luar biasa pesat begitu ya. Nah, mungkin celah ini yang menurut Pak Yusri bisa disisipi, dimasuki oleh produksi Maung yang saat ini diproduksi oleh Pindad. Tapi saya balik ke Bung Hendar Sam. Kira-kira saya balik ke sisi perspektif politis lagi ya, Bung Hendar Sam. Kira-kira bagaimana ini menentukan persepsi publik juga terhadap Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo juga sepertinya ingin membangun citra positif itu dengan mengatakan bahwa semua pembantunya, menteri-menterinya nanti harus pakai Maung juga. Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak Hendra Sam, saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebut dalam 3 tahun mendatang Indonesia akan produksi mobil buatan asli Indonesia. Namun pro dan kontra muncul di masyarakat terkait rencana ini. Ada masyarakat yang optimistis bahwa Indonesia dapat maju dalam hal otomotif, namun di sisi lain masyarakat meminta pemerintah perlu memperhatikan urgensi dan tata kelolanya. Ada sisi positifnya karena ini untuk ekonomi negaranya juga akan berkembang ya, karena kita kan masih negara yang ya dari penjajahan Belanda ini masih benar-benar berkembang, dan untuk produksi mobil sendiri juga ya sebagai warga negara Indonesia saya juga bangga sih ada kayak nama untuk dari Indonesia tuh bisa produksi mobil sendiri. Menurut saya optimis, mungkin ini bisa jadi langkah besar untuk Indonesia juga ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi kayak sourcingnya, apalagi kalau mobil listrik, bagaimana cara resource ekosistemnya dan lain-lain. Menurut saya bisa-bisa aja sih. Tapi gimana urgensi itu diletakkan, karena aku ngerasa bagaimana kita bisa ngebangun adanya produk mobil sendiri, tapi ya infrastruktur jalan dan bagaimana kita mengkontrol mulai dari polusi dan juga bagaimana pergerakan moda transportasi, bagaimana masyarakat itu bisa hidup dan mewujudkan misalkan 15-minute city, dan untuk terus punya kesadaran menggunakan transportasi umum ataupun bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa mengatur kemacetan segala macam. Jadi ketika punya produk mobil sendiri atas nama Indonesia, what's the urgency? Urgensinya apa? Kita lanjutkan lagi perbincangan malam hari ini. Saudara, tadi saya bertanya ke Bung Hendar Sam, Gerindra,
Ini balik lagi ke perspektif politik dan Partai Gerindra sebagai motor politiknya Pak Prabowo nih. Kalau menentukan persepsi publik, saya tadi menyinggung soal pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa semua pembantunya, menteri-menterinya juga harus pakai maung nih kalau memang sudah berproduksi begitu. Nah, kira-kira pernyataan ini terhadap persepsi publik, kira-kira apa yang diharapkan dari persepsi publik dari pernyataan ini gitu Pak Hendar Sam? Sebenarnya gini, kalau kita bicara masalah ekosistem tadi ya, kita berangkat dulu dari political will-nya dulu. Sebenarnya kan political will-nya itu kuat atau tidak, tersandera atau tidak, gitu loh ya kan. Kuat mungkin di tiap pemerintahan ada kuat, tapi tersandera atau tidak, karena di situ yang saya bilang tadi ada ekosistem lain di luar itu. Ekosistem lain itu apa? Ada industri mobil luar yang sudah ada ekosistemnya di sini, sudah ada pemain-pemain lamanya di sini. Nah, yang tentunya akan merasa terganggu dengan itu. Nah, Pak Prabowo political will-nya kuat untuk setidaknya mobil nasional ini bisa masuk ke dalam kancah pertarungan itu, ya kan? Pertarungan perdagangan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bicara masalah ekosistem lagi. Ini ekosistem masalah yang dibilang Mas Toto tadi. Apakah ini bisa bersaing atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Nah, kita berkaca dari ini aja, dari kalau kita lihat di India itu Mahatma Gandhi menggagas program menggagas gerakan Swadesi, mencintai produk-produk nasional pada saat itu dan menolak produk-produk dari Inggris ya, negara jajahan, negara penjajahnya pada saat itu. Dan itu berhasil di mana industri filmnya Bollywood masih bertahan sampai dengan saat ini. Jadi bukan hanya tentang masalah material dan bentuk ininya saja, di sini ada rasa nasionalisme yang ingin kita tanamkan, bahwa mencintai produk-produk nasional itu dimulai dari siapa? Dimulai dari Pak Prabowo itu sendiri, dan dimulai dari pembantu-pembantunya, dan itu akan menular kepada kita semua. Nah, yang ketiga, masalah produksinya, bisa atau tidak kita melakukan hal tersebut. Jangan salah, maung ini dibuat dari bengkel-bengkel otomotif kecil yang ada. Saya tahu, sekarang saya kenal orang-orangnya, dan banyak sekali, bukan cuma motor, bukan cuma mobil dan motor, kita bisa sebenarnya produksi, mau itu motor listrik atau tidak ya kan, membuat mesin dari besi cor yang sama presisinya, dan lagi elemen-elemen lain, contoh saya nggak usah jauh-jauh, seperti knalpot dari Purbalingga. Ini sudah sampai dipakai di Amerika loh. Dan jadi kita itu nggak kekurangan mengenai masalah. Jadi elemen tentang masalah produksi, masalah ekosistem setidaknya bisa kita gunakan untuk produksi dalam negeri sendiri. Ya, saya ada pertanyaan lanjutan soal ekosistem, masih berkutat di ekosistem. Kalau nanti diproduksi, ini maksudnya akan tetap diproduksi Pindad informasinya ya, atau akan mendirikan perusahaan baru yang Anda terima informasinya? Saya belum tahu, saya belum konfirmasi tentang masalah itu, apakah itu nanti akan diproduksi oleh Pindad atau tidak. Mungkinan dari Menteri Perindustrian yang akan yang lebih tepat untuk menyampaikannya. Tapi yang pasti sudah disampaikan ini menjadi program strategis nasional PSN. Kalau gitu saya sebelum Mas Toto ke Pak Yusri dulu ya Mas Toto, bentar, untuk melanjutkan pertanyaan saya tadi. Menurut Pak Yusri nanti bagusnya diproduksi Pindad atau mendirikan perusahaan baru kalau memang melihat ekosistem otomotif kita yang sekarang masih belum terbangun begitu, Pak Yusri? Kalau pertanyaan ini bisa saya jawab. Kita melihat secara logika saja berdasarkan portofolio yang sudah ada, yang sudah sekian lama dilakukan oleh Pindad, maka sebaiknya Pindad saja sebagai yang menangani proyek mobil nasional ini atau proyek strategis nasional ini. Sehingga kendala-kendala yang biasanya terjadi di pabrik-pabrik baru gitu, itu bisa dikurangi karena mereka sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Demikian. Oke, kalau gitu balik lagi ke persepsi Mas Toto. Saya tadi tanya ke Bung Hendar Sam, tapi ya yang Bung Hendar Sam kedepankan, yang penting rasa nasionalismenya itu dulu tumbuh, sehingga citra ini kedepannya bisa membangun juga sama-sama mengajak publik. Tapi persepsi dari publik sendiri secara politis begitu ya, dengan statementnya Pak Prabowo, apalagi tadi menyinggung soal pembantu-pembantunya harus juga pakai mobil ini. Apa yang ingin dibangun sebenarnya?
Iya, kita apresiasi kalau bicara niatan baik, menularkan semangat nasionalismenya. Tapi pertanyaannya kan adalah ketika masuk ke level aksi, apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kegagalan-kegagalan di masa lalu? Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan dari negara-negara lain? Jangan sampai kemudian niatan yang besar ini ketika dijalankan dengan cara yang salah itu tidak meninggalkan legacy. Dan itu pernah terjadi pada Timor dan pada SMK. Itu yang saya ingin tekankan. Poinnya seperti ini. Saya pikir sering kali kita melihat, baik di Indonesia atau negara lain, sebuah niatan besar atau membangun legacy, pada akhirnya hanya dilihat dan diingat sebagai sebuah kampanye atau gimmick ketika dipaksakan dilakukan dalam waktu cepat dan kemudian dalam jumlah yang sifatnya massal. Contoh, saya tidak setuju, kita bicara MBG sedikit saja ya. Saya tidak setuju ketika orang ada membandingkan Indonesia itu lebih maju dalam konteks memberikan makan gratis karena dalam waktu hampir tidak sampai 1 tahun sudah memberikan lebih dari 30 juta anak. Brazil butuh 11 tahun 40 juta anak. Harusnya yang dilihat kan adalah dalam sejarahnya adalah Brazil melakukan ini karena memang bukan untuk kampanye politik, tapi dalam konteks untuk mengembangkan pangan nasional yang lebih murah, dan ini membutuhkan waktu untuk mencapai kualitas yang baik. Pak Prabowo kan sudah bukan ingin masuk rekor muri atau Guinness Book World of Record, memberikan makan terbanyak dengan waktu tercepat. Sama dengan logika ketika kita berbicara mengenai industri otomotif ya. Saya berharap sekali Pak Prabowo bukan sekedar ingin melaunching produk atau merek. Karena itu pernah terjadi pada Timor, pada SMK. Tapi yang dibutuhkan oleh Indonesia kan bukan sekedar melihat menterinya memiliki mobil dengan merek nasional. Kalau sekedar itu, Mas Radi, yang namanya Kijang pun itu mereknya nasional. Karena sekedar dirakit. Yang Indonesia inginkan kan adalah bagaimana kita bisa masuk berkiprah dalam industri otomotif global. Sehingga efeknya bukan sekedar bicara launching produk, tapi mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya menjadi kebanggaan nasional. Ya, tapi kalau kita bicara keberlanjutan supaya mengikat dan berkesinambungan gitu, kira-kira apa yang harus diakselerasi? Apakah undang-undang atau apa secara politis? Saya tidak tahu ya, ini mungkin Pak Yusrin bisa lebih menjelaskan. Tapi ini tidak mudah. Saya membaca apa yang dibangun oleh Cina misalnya. Bagaimana Cina misalnya dalam waktu beberapa tahun terakhir saja itu membuat 600 aturan dalam konteks untuk membangun ekosistem industri otomotif, termasuk untuk bicara mengenai EV tadi, baik di level pusat ataupun di level daerah. Karena fokusnya adalah membangun ekosistem, bukan sekedar melaunching produk. Dan itu yang menyebabkan kenapa 70 tahun semenjak pertama kali China membangun truknya sendiri tahun 53, di launching tahun 56, baru kemudian di tahun 2023 atau 2022 kita tahu misalnya BYD menjadi simbol yang mengalahkan Tesla dalam konteks majunya peradaban untuk kemudian mengembangkan EV. Oke, kalau gitu untuk diperjelas lagi saya tanya ke Pak Yusri dulu sebelum terakhir nanti ke Bung Hendar Sam. Pak Yusri, kalau demikian untuk mengikat dan berkesinambungan menurut perspektif otomotif, apa yang harus diakselerasi kira-kira? Oke, saya rasa ini pemerintah harus memberikan proteksi, termasuk dengan insentif fiskal, kemudian mewajibkan membangun semangat Monas atau Mopnas ini sebagai ikon. Karena kita tahu kita cinta produk Indonesia, kita harus bangun. Ini akan menjadi rasa nasionalisme pada mobil ini. Nah, demikian pasar lokal untuk sementara akan menjadi pasar yang mendominan dari produk kita. Selain cepat kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan internasional, maka kita perlu dengan merek yang sudah terkenal. Dalam hal ini kita bisa mempercepat teknologi dan tidak ketinggalan, fokus kepada mobil listrik. Saya rasa begitu. Oke, baik. Baik, tadi Bung Hendar Sam sudah menyinggung masalah SDM juga sebenarnya, kan SDM lokal yang juga bisa berkompetisi untuk membangun ekosistem yang disinggung oleh Mas Toto tadi. Sejauh ini sudah cukup mumpunikah Bung Hendar Sam? Saya termasuk orang penggiat otomotif sebenarnya ya. Jadi saya cukup tahu lah ya bagaimana sebenarnya industri-industri lokal kita ini cukup dan lebih dari cukup sebenarnya kuat. Tinggal
itu tadi political will daripada pemerintah untuk mendukung masalah tersebut. Bagaimana Indonesia ya tanpa dukungan pemerintah di kurang lebih belasan tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini di industri otomotif dimodifikasi contohnya itu banyak sekali menjuarai event-event di dunia. Nah ini sebenarnya yang tinggal digeser saja ke hal yang lebih dari industri kreatif ya kan ke industri yang lebih sifatnya ke perdagangan kan seperti itu. Jadi kedua hal ini bukan hal yang sulit karena saya menyaksikan sendiri bahwa kita anak-anak bangsa kita mampu kok untuk lakukan itu dan sudah lakukan itu. Kita optimis untuk hal tersebut. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yusri tadi bahwa ini sebenarnya skemanya sama. Kalau kita membaca buku-buku Pak Prabowo, ini bukan semata-mata tentang masalah politik praktis. Bahwa ini memang yang beliau cita-citakan selama ini bahwa maka saya punya sebuah jargon 3B ya kita itu ketika kita berdikari maka kita akan punya bargaining, kita akan berdaulat, kemudian ketika berdaulat kita mempunyai bargaining pada negara lain. Hingga 3B ini yang saya rasa yang sedang dijalankan Pak Prabowo di segala bidang, termasuk salah satunya di otomotif. Oke, optimismenya Bung Hendarsam kita apresiasi, optimistis betul, harus memang kita menatap ke depan. Tapi terakhir saya tanya singkat ke Bung Toto dan juga Pak Yusri, realistis nggak tapi? Optimistis boleh, tapi realistis nggak kira-kira? Buat saya realistis kalau sekedar launching produk. Tapi yang dibutuhkan oleh negara ini dan dibutuhkan dalam konteks membangun legacy, ini bukan bicara mengenai target 3 tahun. Ya. Tapi kita bicara mengenai faktor kualitatif apakah ekosistemnya siap. Contoh, ketika berbicara mengenai Jepang, China, pada saat mereka fokus mengembangkan R&D, dengan kemudian kalau kita kasih contoh angka nih ya, China itu sekarang R&D-nya, dana R&D-nya 2,58% dari PDB. Indonesia 0,24%. Dana pendidikan kita 758 triliun yang dibanggakan, tapi 223 triliunnya itu bukan untuk kepentingan otak, kepentingan MBG. Itu satu contoh, bagian dari ekosistem. Kita bisa berdiskusi panjang di situ. Artinya ini perjalanan panjang tadi. Nah, balik lagi, saya berharap Pak Prabowo sedang mengejar legacy. Walaupun nanti beliau misalnya sudah tidak jadi presiden lagi, tapi legasinya akan diingat. Termasuk salah satunya ketika berbicara mengembangkan ekosistem industri otomotif, bukan sekedar melaunching sebuah produk yang pernah dilakukan oleh Jokowi juga dan gagal. Ya, dan artinya ini mudah-mudahan menjadi starting point gitu ya, starting point untuk memunculkan legasi yang berdampak masif di masa yang akan datang. Terakhir Pak Yusri, pertanyaan yang sama realistiskah kira-kira? Kalau ini memang fokusnya jadi ke tipe mesin. Kalau proyek mobilitas ini PSN ini fokus kepada kita bisa manfaatkan yaitu EV, electrical vehicle, saya lebih ketimbang mempertahankan dengan mobil bermesin konvensional ya. Nah, otomatis hal-hal lainnya seperti dikatakan Pak atau tadi juga itu juga betul-betul memang yang menjadi untuk membuat yang berkelanjutan. Saya rasa mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim disampaikan oleh Pak Prabowo ini jadi terwujud ya. Dan kami sebagai orang-orang otomotif sangat berharap Mobilitas ini. Demikian. Saya dulu mengalami juga pada era produksi Timor gitu ya. Saya sebagai orang Indonesia juga cukup bangga sebenarnya kalau memang bisa sustain hingga hari ini. Tapi buktinya tidak gitu ya. Mudah-mudahan ya tadi bismillah ya kalau kata Pak Yusri. Ini juga bisa jadi starting point. Tidak hanya sekedar gimmick gitu ya. Untuk sekedar menunjukkan citra pemerintah bahwa cinta produk nasional. Tapi membangun ekosistem yang lebih besar untuk dirasakan beberapa tahun ke depan oleh masyarakat. Dan bisa dibanggakan di kancah global. Terima kasih perbincangan malam hari ini, Bung Toto. Terima kasih. Juga Bung Hendarsam dan juga Pak Yusri. Terima kasih Mas Raji. Kita akan jumpa Thank you Bang Yusrin, Bang Hendarsam. Ya, terima kasih. Saudara, setelah jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Tentara Israel kembali serang warga Gaza melalui serangan udara pada hari Minggu. 44 orang dilaporkan tewas. Sesaat lagi informasinya di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, tentara Israel kembali menyerang warga Gaza melalui serangan udara pada hari Minggu. 44 orang dilaporkan tewas. Israel menuding serangan ini terjadi karena Hamas menembakkan rudal anti-tank dan menembaki pasukan Israel yang sedang membongkar infrastruktur di Rafah. Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata, atas serangan udara di wilayah timur Rafah, tim medis yang seharusnya mulai masuk ke wilayah Gaza tertahan karena pemboman terus berlanjut. Korban tewas dan luka-luka telah dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa di kota tersebut. ينقضون العهود فيريدون أن ينقضوا العهود ويعيدوا من جديد يعيدوا كرة من جديد حتى يدخل المنطقة على صفيح ساخن حرب مستمرة واستنزاف دائم. نتنياهو يريد هكذا حتى ينجو من المحاكم فهو لا يريد أن يوقفها، لكن نحن كشعب نريد أن نوقف الحرب، لا نريد عودة الحرب مرة ثانية. Di sisi lain, truk-truk bantuan kemanusiaan telah memasuki jalur Gaza melalui perlintasan perbatasan Kerem Salom dan Kishuhim. Telah dibuka kembali pada hari Senin. Truk membawa bahan bakar untuk rumah sakit, fasilitas air, obat-obatan, dan makanan. Namun pengiriman ini diprotes oleh organisasi-organisasi internasional karena jumlah bantuan yang dikirimkan masih jauh di bawah kebutuhan mendesak untuk lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan pasokan medis yang parah, penduduk Gaza masih menyerukan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan volume bantuan dan memastikan masuknya bantuan dengan aman dan segera ke Gaza. Sorotan selanjutnya, bantuan langsung tunai BLT belum sepenuhnya disalurkan ke masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang saat ini masih memverifikasi data penerima manfaat BLT Kesra yang dibagikan melalui PT Pos Indonesia. Mensos bilang saat ini data penerima manfaat juga masih divalidasi untuk diselaraskan dengan data yang ada di daerah. Nantinya data ini akan dikirimkan ke Kemensos, lalu diserahkan ke PT Pos Indonesia, kemudian dibagikan kepada penerima manfaat. Mensos bilang setidaknya 8 juta orang sudah menerima manfaat BLT melalui Bank Himbara dalam 2 hari proses penyaluran. Verifikasi data, kita sudah kirim ke daerah ya, sambil kita nanti pada saatnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi nanti akan dikirim ke PT POM. Ini hari-hari ini sedang verifikasi. Data-data sudah kita kirim ke kabupaten kota untuk kita minta respon dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu kita kirim ke PT Pos akan membagikan. Pertama yang lewat Himbara. Jadi mulai Senin kemarin udah mulai berproses, sudah lebih dari 8 juta yang ditransfer. Sementara di Denpasar, Bali, penyaluran BLT Kesra yang seharusnya cair pada 20 Oktober kemarin masih belum dapat dilakukan. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia KCU Denpasar bilang prosesnya masih menunggu instruksi pusat dan selain itu limpahan dana masih belum masuk ke rekening PT Pos Indonesia KCU Denpasar. Saat ini kami baru diminta untuk melakukan persiapan secara internal dan belum bisa berkoordinasi dengan pihak eksternal karena memang dari pihak pusat belum ada instruksi secara tertulis ataupun standing instruction, pelimpahan dananya juga belum masuk ke PT Pos Indonesia. Saudara, ex-Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma Lukman dijatuhi hukuman 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang. Fajar terjerat kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan juga pengunggahan video asusilanya bersama anak di situs porno Australia. Hakim menjatuhkan vonis 19 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara terhadap ex-Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma Lukman. Selain itu Fajar diwajibkan membayar restitusi bagi 3 korban anak di bawah umur. Dalam putusannya, hakim menilai Fajar terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak yang masih di bawah umur. Atas putusan ini, Fajar bersama kuasa hukumnya meminta waktu pikir-pikir sebelum memutuskan untuk menerima putusan hakim atau melakukan upaya banding.
Dua, jatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dalam pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda sejumlah 5 miliar rupiah. Ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan 4 bulan. 3, membebankan kepada terdakwa membayar restitusi kepada anak korban sebesar Rp359.162.000. Ex-Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma melakukan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap 3 anak berusia 6 tahun, 13 dan 16 tahun. Selain kekerasan seksual, Fajar juga merekam dan menyebarluaskan aktivitas perbuatannya di situs daring yang kemudian teridentifikasi oleh otoritas di Australia pada Januari 2025. Fajar yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Ngada menggunakan relasi kuasa untuk melakukan tindak kejahatannya. Setelah terjerat kasus ini, pada 17 Maret 2025, ex-Kapolres Ngada Fajar Widyadharma dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih, sampai jumpa.